A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, membaca dan mendengarkan Al-Quran dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk melanjutkan pembacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Penjelasannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya supaya menginfakkan sebagian dari apa yang telah Dia karuniakan kepada mereka di jalannya, yaitu jalan kebaikan, agar pahala infak tersebut tersimpan di sisi Allah dan supaya mereka segera mengerjakannya dalam kehidupan di dunia ini. Min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang hari, yaitu hari kiamat. La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Maksudnya, tidak seorang pun dapat membeli ataupun menebus dirinya dengan harta kekayaan meski dengan emas sepenuh bumi. Pada saat itu, persahabatan dan kekerabatan juga tidak lagi bermanfaat. Bahkan keturunan sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagaimana firman Allah berikut ini, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Kemudian firman-Nya, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat. Artinya ialah syafaat atau pertolongan orang-orang yang dapat memberikan syafaat pada hari itu, yakni pada hari pembalasan, pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Firman-Nya lebih lanjut, wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kalimat itu berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan khabarnya adalah kalimat singkat
Artinya tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari itu dalam keadaan kafir. Sadaqallahul adzim. Baik, akan saya bacakan selanjutnya hadis ke-25 dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, setiap muslim memiliki kewajiban untuk bersedekah. Abu Musa bertanya, bagaimana pendapatmu jika seseorang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan? Beliau menjawab, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya ia dapat bersedekah. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah ia membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak mampu melakukannya juga? Beliau menjawab, hendaklah ia memerintah dengan kebaikan atau hal yang baik. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak melakukan hal tersebut? Beliau menjawab, hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan, maka hal ini merupakan sedekah. Muttafaq alaih. Penjelasannya, di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia berupa makanan, minuman, dan pakaian agar ia dapat menjaga mukanya dari orang lain, yaitu tidak meminta-minta, dan berusaha mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk bersedekah agar ia dapat meraih pahala yang agung. Intisari, keutamaan membantu orang yang membutuhkan dan orang yang terpaksa. Allah senantiasa membantu seorang hamba selagi ia berkenan membantu saudaranya. Yang kedua, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, menahan diri dari kejahatan merupakan sedekah. Saya ulangi sekali lagi. Dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, setiap muslim memiliki kewajiban untuk bersedekah. Abu Musa bertanya, bagaimana pendapatmu jika seseorang tidak menemukan sesuatu yang disedekahkan? Beliau menjawab, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya ia dapat bersedekah. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah ia membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak dapat mampu melakukannya juga? Beliau menjawab, hendaklah ia memerintah dengan kebaikan atau hal yang baik. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak melakukannya hal tersebut? Beliau menjawab, hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan, maka hal ini merupakan sedekah. Muttafaq alaih. Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia berupa makanan, minuman, dan pakaian agar ia dapat menjaga mukanya dari orang lain, yaitu tidak meminta-minta, dan berusaha mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk bersedekah agar ia dapat meraih pahala yang agung. Intisarinya yang pertama adalah keutamaan membantu orang yang membutuhkan dan orang yang terpaksa. Allah senantiasa membantu seorang hamba selagi ia berkenan membantu saudaranya. Yang kedua, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, menahan diri dari kejahatan merupakan sedekah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan Al-Quran dan hadis pada subuh hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang pada pagi hari ini belum sempat hadir di dalam majelis ini. Demikian, marilah kita tutup bersama-sama